Baik, kita akan membuat program menghitung rumus fisika. Di sini menggunakan include IOStream karena kita menggunakan cout dan cin. Masukkan using namespace std, kemudian float, hitung cepat rambat. Float ini adalah tipe datanya. Kita masukkan hitung cepat rambat, masukkan float panjang gelombangnya dan juga float periode gelombang. Kemudian kita masukkan float cepat rambat gelombang. Di situ kita memasukkan rumus dari cepat rambat gelombang, yaitu panjang gelombang dibagi periode gelombang. Terus kita menggunakan return untuk pengembalian pada nilai variabel yang sudah kita panggil pada tipe data float rumus dari cepat rambat. Kemudian pada float hitung energi potensial, masukkan rumus dari energi potensial, lalu masukkan juga seperti sebelumnya float dari energi potensial, yaitu rumus untuk menghitung energi potensialnya, yaitu massa dikali gravitasi dikali tinggi. Kemudian kita gunakan return untuk mengembalikan nilai pada variabel yang sudah kita panggil pada tipe data float sebelumnya. Selanjutnya, float untuk menghitung energi kinetik. Masukkan float massa benda, float kecepatan, float energi potensial, rumus dari float energi kinetik. Lalu menggunakan return juga. Float untuk hitung rangkaian listrik, float R1, R2, R3. Masukkan float rumus untuk menghitung rangkaian listriknya. Masukkan returnnya juga. Kemudian kita menggunakan void sebagai fungsi untuk mendeklarasikan hasil inputan data yang sudah kita masukkan. Di sini kita masukkan cepat rambat gelombang. Kita masukkan float panjang gelombangnya dan juga float periode gelombangnya. Void ini diartikan secara garis besar, yaitu artinya kosong, yaitu tidak seperti return yang mengembalikan nilai. Masukkan cout, cepat rambat gelombangnya adalah agar bisa menghasilkan hasil dari cepat rambat gelombang. Lalu cout hasil cepat rambat gelombang. Di sini kita hitung cepat rambat gelombang, lalu dimasukkan panjang gelombangnya dan juga periode gelombangnya. Fungsinya adalah agar ketika dimasukkan datanya, kita bisa melihat hasil dari perhitungan cepat rambat gelombang. Lalu void energi potensial, kita masukkan float massa, lalu float gravitasi, float tinggi, lalu masukkan cout energi potensialnya adalah kemudian cout hitung energi potensial, dimasukkan massa, kita masukkan massanya, lalu gravitasi dan tinggi. Selanjutnya void untuk energi kinetik, masukkan float massa bendanya dan float kecepatan. Lalu cout energi potensialnya adalah cout hitung energi kinetik, yaitu massa benda dan kecepatan. Kemudian void rangkaian listrik,
float R1, R2, R3, kemudian Cout. Hasil rangkaian listriknya adalah, kemudian Cout, hitung rangkaian listrik R1, R2, R3. Kemudian kita input integer main menggunakan tanda kurung dan juga kurung kurawal. Kemudian kita menggunakan char, yaitu karakter, untuk pilih dan ulang karena berbentuk huruf. Kemudian float, panjang gelombang, lalu periode gelombang, lalu massa, lalu gravitasi, tinggi, massa benda, kecepatan, R1, R2, dan R3, agar bisa terbaca apa yang kita deklarasikan di floatnya ini. Lalu kita input do untuk melakukan pengulangan pada perintah. Masukkan Cout, menu dari rumus fisikanya. Cout menggunakan 1 rumus cepat rambat gelombang, kemudian Cout yang kedua rumus energi potensial, Cout yang ketiga rumus energi kinetik, kemudian Cout yang keempat rumus rangkaian listrik. Kemudian Cout, silahkan masukkan pilihan Anda. Di sini kita bisa memasukkan pilihan dari angka 1 dan 4. Cin pilih untuk menampilkan, bisa memasukkan apa yang kita pilih. Lalu sini switch, pilih switch untuk percabangan kode program. Di sini sistem, masukkan sistem CLS. Kemudian cache, untuk melakukan perintahnya ada cache 1. Kita masukkan Cout, kita menggunakan, biar rapi, kita gunakan di belakangnya tanda miring N. Kemudian Cout, menghitung rumus cepat rambat gelombang. Kemudian Cout, masukkan panjang gelombang. Kemudian Cin untuk bisa menginputkan angka dari panjang gelombangnya. Kemudian masukkan periode gelombangnya. Lalu Cin periode gelombang agar kita bisa memasukkan nilai periode gelombangnya saat dijalankan. Masukkan Cin panjang gelombang, lalu dimasukkan cepat rambat gelombang, kita masukkan panjang gelombangnya dan periode gelombangnya, lalu break. Lalu selanjutnya case 2 kita lakukan yang sama, kita Cout, menghitung rumus energi potensial, masukkan nilai masanya, Cin massa, Cout, masukkan kecepatan, lalu masukkan tingginya, Cin tinggi, energi potensial, kita masukkan rumusnya, break. Case 3 juga sama, kita menghitung rumus energi kinetik, masukkan massa benda dan kecepatannya menggunakan Cin juga. Kemudian energi kinetik. Kemudian yang keempat kita masukkan menghitung rumus rangkaian listrik, masukkan R1, R2, masukkan R3, Cout, rangkaian listrik. Kemudian masukkan default. Default ini untuk pilihan yang tidak ada di dalam menu atau apa yang kita inputkan itu adalah salah. Sini Cout, maaf, pilihan yang Anda pilih tidak ada di dalam menu. Kemudian kita gunakan kurung kurawal, Cout, ingin kembali ke menu awal, ini untuk
pilihan yang bisa kita pilih, apakah kita ingin kembali ke perintah awal atau tidak. Jika Y adalah kembali, jika T tidak. Chin ulang untuk memasukkan karakternya Y atau T. Kemudian kita masukkan while ini untuk melakukan perulangannya. Di sini kita masukkan ulang Y untuk bisa melakukan pengulangan kembali kepada ke atas. Seperti sebelumnya kita sudah memasukkan do dan while ini untuk menjalankan perintahnya dan apakah kondisinya ada. Lalu kita jalankan, ini sudah berhasil, dimasukkan pilihannya 1, masukkan angkanya 7 dan 8, melakukan perulangan. Y memilih pilihan nomor 2, kita masukkan massa gravitasi tingginya, melakukan pengulangan lagi. Kita memilih nomor 1, masukkan panjang gelombang dan periode gelombangnya, muncul hasilnya. Lalu kita masukkan pilihan lagi, yang selanjutnya nomor 4, kita masukkan R1, R2 dan R3, muncul hasilnya dan kita tidak melakukan perulangan lagi karena memilih T.